yang berbahagia. Meningkat acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Hikmahuddin Ridho. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin wa hamdal hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi waswati wa tulati wa alibadi atabi'ihim minal ulama syuhada sholihin wa jami'il mu'minina ila yaumiddin. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang pun muliakan dari Gusti Allah, manjuraken muji syukur dhateng Allah. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat wa salam mugi dan masa dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Dalu punika dalu memperingati kemerdekaan negara kita Indonesia, terbebaskan, merdeka dari penjajahan. Kewajiban bagi kita semua untuk mensyukuri kenikmatan Allah yang dasaripun malam yaskurin nas lam yaskurillah. Sapa wonge sing ora terima kasih terhadap manungsa yang telah berjuang, maka syukuri ora ditampa dening Gusti Allah. Hal menika merupakan kewajiban kita sedaya. Nah, mengungkapkan terima kasih karo manungsa yang telah berjasa terhadap kita sedaya, sedangkan manungsa niku pun sami sedo, maka perlu kita sambung, kita kenal perjuangan mereka. Syukur pisan kita kenal siapa nama beliau, kemudian kita tarasulikan di Fatihah dan kita sareng-sareng dongaaken muga-muga atas perjuangan mereka ditampa dening Gusti Allah, kita sedaya yang sedang dan selama ini menikmati hasil perjuangan mereka kanthi kita mengisi kemerdekaan berbagai cara dan versi sesuai dengan perkembangan zaman. Hal menika kaitannya dengan wa ta'adzana rabbukum. Ta'adzana asal kata dari azana. Azana suara diterima nang uzun kuping. Di antara alif dan nun bisa monine azanun, bisa monine uzunun. Uzun kuping, alat untuk menerima suara dan pengumuman. Azan untuk menyampaikan suara. Mulanya ayat Al-Quran wa il ta'adzana rabbukum, wa il ta'adzana rabbukum, di saat Allah mengumumkan, memberikan tahu,
di saat Allah mengumumkan lan memberitahu lewat suara, wa il ta'adzana rabbukum ing sine pengumuman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau sampean kabeh padha gelem mensyukuri nikmat Allah, di antaranya adalah kemerdekaan negara kita sebagai kenikmatan yang luar biasa, maka wajib kita syukuri. La in syakartum, jika kamu sekalian mensyukuri nikmat Allah, napa janjine Gusti Allah, la azidannakum, bakal ingsun nambahi maring nikmatmu kabeh. Pasabaline wala ing kafartum inna azabi lasyadid, jikalau sampean kabeh mengkufuri, tidak mengakui atas kenikmatan ini, maka Allah murka. Artinya dari ayat ini bahwa syukur hukumnya wajib. Syukur wonten warna telu. Asyukru bil lisan alhamdulillah, asyukru bil qalbi, yakin yen kowe kabeh saka Gusti Allah. Asyukur bil jawarih, ungkapan syukur dengan panca indera, maka digerakkanlah panca indera kita ke arah kepositifan, ke arah kesaenan, bentuknya padha nggawa tumpeng, nggawa snack. Ini ungkapan syukur secara panca indera. Nek syukur secara lesan tok kabeh wong bisa alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya. Sebab syukur niku berangkatnya dari iman. Asyukru minal iman. Iman pun melalui 3 perkara yang harus kita wujudkan. Qaulun bil lisan, ganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa i'tiqadun bil qalbi, yakin ananing Gusti Allah lan Muhammad utusaning Allah. Terus iman secara jawarih, secara panca indera, bil jinan, maka gerakan panca indera kita ke arah hal yang positif. Sebab itulah syukur pun melalui 3 faktor. Syukur bil lisan alhamdulillah, wabil qalbi i'tiqad yakin bahwa kabeh sing kita nikmati semata-mata saking Gusti Allah. Wa syukru bil jinani au bil jawarihi, mensyukuri nikmat Allah dengan gerakan panca indera, bentuknya memberikan sebagian kenikmatan yang ada kita berikan datang wong liya, wujud bentuknya padha nggawa snack lan padha nggawa tumpeng, nggawa dewek dipangan bareng. Ngoten ingkang saterusipun sehubungan situasi yang sangat kita prihatin bareng-bareng, kita jaga kesehatan bareng-bareng, tapi tetap jangan tinggalkan bahwa Gusti Allah selalu ada beserta kita. Wala tahzan innallaha ma'ana wa in anta fasta'in billah. Gusti Allah selalu sebagai pelindung hati kita, keyakinan kita. Berbicara masalah kemerdekaan, wong nek merdeka niku bebas. Bebas niku biasanya kebablasan. Maka sering ayat niki sering kula sampaikan,
kaitannya dengan pengendali kebebasan kita setelah merdeka, bukan mestinya harus kita warnai dengan hal positif karena kita orang beragama, kita warnai dengan sikap-sikap keagamaan, tapi justru malah kebalik. Dengan kebebasan, dengan kemerdekaan ini bebas bablas tanpa rem. Niki yang perlu kita pahami secara sering kalau nyampaikan ayat ini, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha faja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Sering sekali kalau sampai kaget muluk niku jamak saking mufrad malikun malikani mulukun. Mulai wong Jawa biyen niku wong nek kemlundung aja muluk-muluk, aja mumbul-mumbul, kaya ora ngerti sing anak-anak. Innal muluka niki asli artine, asbabun nuzul ayat ini kaitannya karo kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis As-Saba Al-Yamani. Innal muluka sak temene wong sing muluk-muluk, apa-apa duwe, segalanya punya. Iku idza dakhalu qaryatan, suatu saat masuk pada suatu daerah, afsaduha, maka si muluk itu akan merusak tatanan daerah tersebut. Bukan hanya itu, waja'alu a'izzata ahliha adillah, si muluk itu akan merubah situasi daerah tersebut, sing janjane hal itu sebagai pujaan dan pujiane warga setempat dirubah dijadikan adillah, hal yang rendah, hal yang tiada artinya. Kalau kita tafsiri dengan tafsir tamsil, menyamakan persepsi sesuai dengan situasi dan zaman yang terjadi. Mulanya ayat niki niku ditekel teng Kiai riyin. Innal muluka sak temene wong londo, sing serba ada, serba punya, serba segalanya. Niki saking cernate Kiai Sepuh rumiyin ngoten niku. Innal muluka sak temeneng londo iku idza dakhalu qaryatan, manakala landa itu masuk pada suatu daerah, wilayah, sampai masuk pada satu negara, kerajaan dan seterusnya, afsaduha, pasti akan merusak daerah tersebut, tatanan daerah tersebut, wilayah tersebut, kerajaan tersebut dan negara tersebut. Pun niku wateke londo ngoten niku. Innal muluka sak temene wong-wong londo iku idza dakhalu qaryatan, manakala masuk pada satu daerah, afsaduha, maka bakal merusak dan merubah tatanan daerah tersebut dengan cara waja'alu a'izzata ahliha adillah. Silanda itu akan merendahkan hal-hal yang sebenarnya itu menjadi pujaan dan kebanggaan daerah tersebut. Wa kadzalika yaf'alun, dan begitulah yang dilakukan oleh landa-landa tersebut. Dari ayat ini maka pertama yang menyatakan permusuhan dan kebencian adalah wong-wong Islam. Notabene ini adalah kiai-kiai pesantren. Dengan ayat ini perlu kita sejarahkan ben
ben keyakinan kita, kebencian kita jangan sampai lepas dari pribadi kita terhadap si penjajah sing wis minggat. Dengan ayat inilah maka para kiai tampil di garis depan untuk melawan dan untuk menyerang yang ujungnya membebaskan diri dari jajahan mereka. Ini persoalannya penting. Maka generasi niku mestinya harus tahu sejarah-sejarah yang lalu. Gimana ceritanya Londo, gimana ceritanya PKI, dan gimana ceritanya DI pengacau pada waktu itu. Di antaranya adalah untuk menguatkan jiwa kebangsaan kita, untuk menguatkan jiwa NKRI kita, dan juga untuk menguatkan peradaban kita sebagai manusia yang punya peradaban, punya tatanan, dan punya kesopanan dan kesantunan. Merga kita golongan menungso daerah ketimuran, daerah timur lemah lembut, rasa rumongso tepo selirone itu dalam dan tinggi. Kita ulang hal itu. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Kita kembalikan maring tafsir tamsil. Landane wis minggat, tapi budayanya masih berkeliaran di sekeliling kita. Maka secara tafsir tamsil, innal muluka sak temene budaya barat iku iza dakhalu qaryatan, manakala budaya barat masuk pada suatu daerah, afsaduha, pasti akan merusak tatananing daerah tersebut. Bukan hanya itu, waja'alu a'izzata ahliha adillah, budaya barat itu akan merendahkan dan menghinakan dan nyepelekno atas a'izzah kita, kebanggaan kita, kehebatan kita. Contone kita parkir zaman dulu cilike kula ben padha kemutan sing menangi zaman tahun 60-an. Zaman semono terutama bocah wadon menjadi sasaran, nek lanang ora padia. Tapi lanang juga ngrusak wadon sasaran kerusakan yang situasi dan generasi. Pada waktu itu, kapan ono bocah wadon sing seneng berjanjen, seneng darusan, seneng ngaji, itu menjadi a'izzah kita pada waktu itu. Lan bocah lanang pun demikian. Bocah lanang sing senengane nang masjid, nang musola, yo darusan, yo berjanjenan dan lain sebagainya, itu menjadi a'izzah kita pada waktu itu. Pada rebutan wong tua sing pada duwe anak wadon, kula ben gelem bojomu model abtadiul imla bismillahil aliyah, apal ngarep tok, rebutan akeh wong sing pada kepengin dadi mertuaku. Kaya Kang Lebar Kartarjo kan berjanji kan sing modal bojo karo Haryani. Apa itu, Pak? Iya. Persis. Makanya waktu niku sing seneng darusan, sing seneng berjanjenan, seneng ngaji, seneng nang musola, nang masjid, niku nggo rebutan wong tua sing duwe pada anak wadon. Jan nggo rebutan. Pak Rakin ben wong bon manis, langsung dijaluk nang mertua Gumelar.
Dan betul ngerebutan kok, Aisyah kita betul hidup pada waktu itu. Ayo mangga kita ungkap ke sono dulu. Ben akal kita paham betul. Jangan setelah merdeka bebas hidup njur bablas, hancur mangga anak putune sampean. Maka saya ulang ayat niki ben sampean betul-betul paham. Innal muluka sak temene wong londo landane seminggat. Innal muluka sak temene budaya landa kategori barat. Saya kecilkan lagi, innal muluka sak temene budaya barat iku ida dakhalu qaryatan manakala masuk pada satu daerah afsaduha pasti akan merusak daerah tersebut. Bukan hanya itu, waja'alu a'izzata ahliha adillah, akan merendahkan, meremehkan, menurunkan a'izzah kita dijadikan azillah. Genah banget nih kuduli bon. Seulang kalimatnya ben paham. Sebab gue nyambungkan kalimat selanjutnya. Pada waktu itu mbuh lanang buwadon sing seneng berjanjen, seneng darusan, seneng ngaji, uripe nang masjid nang musola, niki Aisyah betul pada waktu itu. Wadon yang ngerebutan, lanang yang ngerebutan. Di saat waktu itu Aisyah kita adalah darusan, maca Quran, tibaan, berjanjenan dan seterusnya. Maca Qurannya komplit dengan tajwid. Dan itu merebutan Aisyah betul pada waktu itu. Pagi timbu mlebu mburu. Apa wis ki mangene? Sing genake Kang Darjo kae. Ngarang mbok kayu wong iku nambok kayu. Napa nggih? Adi ya. Ngarah Haryani segera modal berjanji ben ngarepe tok. Apa diul imla bismillahirrahmanirrahim kali macane si kenceng. Kaya kantar. Hatta diul imla bismillahirrahmanirrahim aliyah. Mustatirran faital barakati ala ma ana lahu wa aula. Wis kegetok Haryani ngintil. Wis ngintile temang sange tenggen mula. Weh pacarane kowe nang nggon komplek madrasah. Kang lebar kang kulon, mbok Haryani kang nggonku ngono. Kowe nang nggon pring bulunge dola Mahmud burine. Dan Aisyah temenan. Lah mestinya ini yang harus kita pertahankan. Ini yang harus kita kembangkan. Hasil ini mun pada kebalik tadi. Pohon mesti kebalik. Sing kena bar niki tinggo panteng pring tutul. Kapan kotek kong pring tutul kon mata berjanji kami totolan langsung ditolak. Ya pring tutul mertelu gebang. Mriki mandang sing nemen pring tutul mertelu Aisyah. Bocah lanang pinter berjanji. Keporoman dan sebagian apal wes niki nggo rebutan wong tua sing anak wadon nganti wong bon manis melu ngrebut Kang Darjo gara-gara berjanji. Andike mangga kita kembali ke zona alam pikire. Lah wong-wong sing niku seniki sing padha ngurmati anak niki sing padha kaya gue apa ora anak-anak kita. Lah niki dan kita bersukaria dengan merdeka, kita bebas, tapi bablas Aisyah kita korbankan. Kembali lagi, innal muluka sak temene budaya barat iku idza dakhalu qaryatan manakala masuk daerah kali sabuk khususnya Gumelar, lebih khusus maning Gumelar Wetan, mlebu nang Gumelar Wetan afsaduha pasti akan merusak. Waja'alu a'izzata ahliha adillah. Budaya barat itu kan memutar balikan fakta kenyataan yang ada. Artinya a'izzah kita dihancurkan, diazillahkan, direndahkan, diremehkan. Dan itu sudah sangat terbukti pada zaman ini.
Iya kowe. Nah, ketemu aku mesti ngomai, yang pancen sampean sing salah. Tersinggung mboten, Bu? Tersinggung mboten? Engger mboten saking dableke. Tersinggung mboten liyen dablek lah ngomong karo dablek anton bengoren tok. Mohon mangga kita pahami. Kita isi kemerdekaan ini dengan merubah sikap kita. Aizakan betul. Kebanggaan kita harus kita hidupkan lagi. Nah, ini kena banget bab ini tuh. Budaya barat datangnya dari siapa dan dari mana? Putrane sampean sing gawani. Putrane sampean sing gawani budaya barat. Iki gelem jero iki lho ngomong kayak gini. Anak sampean nang Jakarta. Nembe 2 bulan 4 bulan Bali wis beda tadi. Aizahnya sudah ambrol termakan dengan budaya barat yang diambil dari kota-kota besar. Sehingga wani miliki sinten anak putune sampean. Yo kowe. Anak putune sampean niku sing gawani. Nggih napa nggih, Bu? Nggih ben cepet ngaku kemawon. Nggih. Jadi rampung lah. Lagi rumah ke Jakarta masalah pakaiannya ya berubut muslimat asli. Ya jilbaban ya main lah. Senangannya berjanjian dan sebagainya. Balikan Jakarta jilbabnya lepas. Pakaiannya sudah rubah. Wis sing wadon iki lanang ora pada menyolok. Sing wadon udah rusak. Balik kang Jakarta 2 bulan kok nganti bahasa Jawa wis kelalen. Padahal bahasa Jawa Aizah kita kok. Bahasa kromo inggil Aizah kita kok. Waktu lagi teng omah badhe tindak pundi, Mbah? Anu nang warung. Oh nggih mundhut napa kaya niku? Mau balik kang Jakarta mau kemana lu dapurmu mbah diluk-lukno. Lu gue kelalen karo Aizah kita, kelalen dengan kebanggaan kita. Terus sing gawani ki anak putune sampean kok lagi sing dalanake apa ramane apa kakine kuwi remuk kabeh nek ngoten iki. Innal muluka sak temene budaya barat iku iza dakhalu qaryatan manakala masuk pada satu daerah afsaduha akan merusak dan akan menurunkan aizah kita, merendahkan aizah kita menjadi adillah. Fakadzalika yaf'alun. Itulah yang dilakukan oleh Londo, itulah yang dilakukan oleh budaya barat, dan itulah yang dilakukan oleh anak putu kita sedaya. Wis ngaku orang ngaku pada depan harus kepriwe jajal. Kayak wong ngaji mesti ngomain anane kayak kiye terus aku ngomong napa. Aizah kita udah hancur semua. Nanti gudul barang-barang sing kadang-kala sampean tertipu bahasa tapi ora krasa. Niku yang sering saya ungkapkan untuk mengungkapkan kembali Aizah kita pertahankan. Jangan sampai mau diazilahkan, direndahkan oleh budaya-budaya barat. Niki yang sangat penting gonjagani putra waya kita. Ben arti kemerdekaan, kebebasan ini betul-betul membawa kebaikan, kepositifan. Dalam hal ini Islam tetap berkembang di zaman apapun saja, sekalipun dah zaman yang sudah tidak terkendali. Islam tetap ada di dadaku. Allahumma Islam tetap ada di otakku. Islam harus ada di jiwa kita. Amin itu mbok. Udah mantap. Nganti gudul tatanan bahasa sampai tertipu tapi ora kerasa. Namu manuk perkutut nang pinggir kali anu muak ditemek dingu sampai gede masih moni war ketekong diomong najeret perkutut bangko
Lah sapa sing gawani kang ibu kota Thailand mengene. Wong nemune kowe nang kono ki Cikuwu. Basis main nek dibuang menjaba. Oh ke perkutut Bangkok dapur murubat. Demek nang kono Cikuwu nang Trebis kae Gunung Petir. Ora usah digawani lunga Aisyah kita. Niki ora kerasa wong Jawa kan. Niku modele londo niku ngoten niku. Sepat sing blek-blek darane sepat siam. Lah sapa sing gawane mini rama biunge sepat siam niku saking Thailand mriko. Siam niku karepe. Mboten krasa sampean kan niku. Itu lagi mengadilahkan Aisyah kita. Lagi merendahkan, menghilangkan Aisyah, kehebatan kita, keunggulan kita. Gedang sing selang-lengen dawet dongona gedang Ambon. Ora nana nang Sulawesi gedang kaya niku. Sing nandur wong Gemelar. Nampir kali diomongna gedang Ambon. Dibuang, Mbak. Sebab ngeden mung Selandia yang paling kuat niku suku Jawa, suku yang paling banyak, suku yang Islamnya kuat. Maka Aisyahnya suku Jawa pertama yang dihancurkan. Nanti gudul mbako sing main menul manggal mula jare mbako Bali. Teng Bali mboten nonton pabrik mbako celuk. Mboten nonton. Sing wonten teng tanah Jawa dibuang nang Bali. Sampeyan melu wae kok. Sing mbako nelek kamburadul kaya cacan gasir dongona mbako Jawa. Sing moni cangkeme wong Jawa. Wedhus sing bengek wedhus Jawa. Sing main wedhus Australia niku sampean dilemboni kan. Lele gede jare lele dumbo, lele Jawa nang blumbange wong Jawa. Kenapa dibuang menjaba, buang menjaba? Lah kalau ini tetap tidak kita rubah, Aisyah kita dibuang menjaba. Omah sing main domona omah Paris, sing elek domona omah Jawa. Sing moni sampean tadi, wis ngono nangger sing elek Jawa, sing elek Jawa. Sekeh Jawa ngrungkut tok ora wae ora kebek ora akeh ngesing main jare cengkeh Zanzibar. Sapalah sing gawani kang Amerika mengene. Kober-kobere gawani wini cengkeh. Inilah arti kemerdekaan Aisyah kita kembalikan. Kebanggaan kita miliki, kita bangun juga. Sering kalau ngomong kayak ini sampai gudul saking orang sadare wong Jawa ngelek-elek hal Jawa. Pitik digurah malah ngising. Dasar pitik Jawa digurah malah ngising. Sing muni becangkeme wong Jawa lho kok ngomong pitik Jawa. Angger aku krungu dapurmu wong endi? Raine be Jawa, pesek semu soklat, mandan panunen mani. Nganti gudul saking ora sadare. Wong rembugan angel kaya dasar wong Jawa. Sing rembugan angel dapurmu ki wong endi, Dul? Ini saking tertipunya sampai terlena alam dipikir kita. Maka dengan memperingati kemerdekaan ini, kita tanggung jawabnya Aisyah kita naikkan lagi. Aisyah kehebatan kita, keunggulan kita pertahankan kembali. Kalau niki mboten kita berantas, produk dalam negeri ora bakal bayu. Produk dalam negeri ora bakal bayu. Iki urusan pemerintah iki. Di pemerintah ora paham mengono. Dan pemerintah sendiri sukanya mengimpor barangnya dewek nanti bobor. Ini kritik, dan Jokowi paling suka dikritik. Enggak sering kritik malu lihat dia boleh Jokowi. Niki tugasnya kita, terutama niki sing dadi rama karo sing dadi biung. Sudahkah keluarga Anda sesuai dengan arti kemerdekaan kita? Tanda tanya, pentung telur kapruk namarin buadukmu. Ayo, ini menjadi garapan kita. Sudahkah putra wayah kita
bisa menyelesaikan arti merdeka, bebas dari penjajahan, bebas dari landak, bebas dari ketergantungan dan keterpaksaan dan keterikatan. Mari kita kembalikan suku kita, suku Jawa, suku yang terbesar, suku kita, suku yang paling ditakuti oleh Belanda pada waktu itu. Tapi justru pertama kehancuran akidah kita adalah suku Jawa itu sendiri yang lupa dengan sejarah kesukuan kita bareng-bareng pada waktu itu. Oke, harus perlu pemerintah senang. Makanya dari pihak pemerintahan pun harus mendukung akidah orang Jawa, akidah bangsa kita. Gimana kita pertahankan dan gimana kita tinggikan dan kita angkat kembali. Makanya harus dibantu dengan karikatur balego yang gede-gede nang perabatan. Gambar wong wadon sing pleketa-plekente, batin plekentot, perempuan nakal ya kan, jadi tidak tersinggung. Masing main pakai nenek, pakai rapi dan bagainya, perempuan solikah itu nanti akan terpengaruh. Gue RT nih kan gue gambar kan, ya cukup RT dulu lah. Gue sepat sing iblek-iblek domakan sepat Jawa, masing dasi gede buntutnya trekes, sepat ya sepat ngentilah terserah. Sepat Malaysia kayak gue jajal, ayo kita kembalikan gambar gedang ngampun Jawa, gedang Jawa. Enggak sing brengsek dalam bahasa sing kepangan codot, sing cilik-cilik bongkat, ya terserah. Gedang Australia, gedang India nanti akan terbawa dengan pandangan sing kaya niku. Ke penggaweane RT ke RW nanti. Ya. Walaupun orang pun kok nyambut gawe lah ya. Belum jadi RT ke RW apa-apa ora. Ya berjuang. Ayo kita bantu dengan karikatur, kita bantu dengan balego. Angger siap tak siapna balegone kok sama sing gambar. Engko lele sing gede, wow daging lemu lele Jawa. Masing dase ireng awake cilik buntute treges. Iya, lele ngendi lah bodo ngono. Ini kalau kita tidak dukung dengan cara kayak gitu, tetap wong Jawa arep hancur terus, toh yang merendahkan orang Jawa itu sendiri. Yo, ya kayak Agustusannya kudu kayak gini. Terutama nggak bocah lanang gitu le, sing pakainya rapi, nah, laki-laki jos, laki-laki solih, masing plekente, sing nganggo suweng yang ini, nah kayak laki-laki keju itu ya kenal terserah. Keju kayak apa kayak nggak ada tulisan orang-orang perorangan. Nanti akan terbawa alam pikir kita dengan gambar-gambar yang terpampang setiap hari ketemu nang perapatan, nang pertelon, terutama lawangannya RT ini, kalau lawangannya RW ini gue yang penuh gue. Ana prokutu, ana sepat, ana lele, ana gedong, tulis gue. Sing main Jawa. Ngomak sing main ya umah Jawa. Sing doyongetan di Cakak Kanggulan ya umah apa ngono terserah. Umah Paris hebat. Paris ini memang Eropa. Untungnya Landa itu dia tidak memfokuskan maring Belanda nih, tapi maring Eropa nih gini bu. Yo ngono pada paham ini gue lagi RT RW kadus lurah ora kasih ya. Itu kasih lurah ini. Kowe tak modali ngeso RT siji kalau rene tegakna balego digambar nang pertama nang arep RT-ne karo RW-ne. Setelah itu termasuk ada perhatian baik, saya modeli lagi untuk setiap perempatan, pertelon, tempat-tempat berkumpul, tulis sing bocah wadon ayu jilbaban tutupannya rapi pakainya mar'atus solikah mantan keton kayak Islami, perempuan solikah dan perempuan sorga kayak gitu. Masing gopral gabrel tulis perempuan neraka tambah jahanam ya.
Nanti pada wedi. Kalau tidak kita giring dengan cara gitu, kapan Aisyah kita akan kita hidupkan kembali? Toh kula sampean sendiri yang mancurkan Aisyah. Kembali patokane innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Sak temene budaya barat manakala masuk wilayah kita maka akan afsaduha, akan merusak wilayah-wilayah kita. Bukan hanya itu, wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, akan merendahkan, meremehkan, menghancurkan Aisyah, kebanggaan, pujaan kita diremehkan secara total. Contone maning sing genah contone ben paham. Kembali maring bocah nonoman zamane urung mangkat maring Jakarta, urung mangkat maring tempat-tempat nun jauh di sono. Masya Allah tekun, pakaiannya rapi, senengane berjanjian, terus darusan, tahlilan dan lain sebagainya. Niki yang kena niku. Begitu keluar entah kemana keluarnya, pulang sudah membawa budaya barat untuk membuktikan wajah alu Aisyah ta'aliyah. Niki kita ngerti mangke. Kapan bocah-bocah gue pada balik kang luar daerah wis polai sudah beda, dan akhirnya dia mengembangkan kalimat zaman siki nang masjid uno kuper dan gini lagi mengadilahkan Aisyah kita, berjanjian kuper nganti terbangan sholawatan dari ben keprat lagi dan masuk kepengen nyampluk cangkemnya gue kayak gitu. Ben keprat lah kan katanya kayak mengelah itu. Padahal sing diwaca adalah sholawat terbang itu terjadi pada zaman Rasul waktu hijrahnya Rasul ke Medina. Terbang dari itu. Cuma kan ben keprat raimu san gawe. Ini namanya kan mengadilahkan Aisyah kita. Kita lagi mengembangkan seni pada zaman Rasul. Di saat perempuan-perempuan cantik menyambut kedatangan Rasul waktu hijrah. Tala'al badru, mau nih kabeh. Tala'al badru alaina. Niki lagi kita kembangkan teng Pulau Jawa, diiringi terbang terus disolawati berbagai macam solawat. Lo kok iso dari ben keprat raimu tak sampluk kowe. Sing moni bocah-bocah yang jauh dari masjid, bocah-bocah yang kesono toh niku wong Jawa, dia pun orang Islam. Kenapa mengadilahkan Aisyah kita? Sedangkan kita lagi meneruskan jejak seni pada zaman Rasul, diiringi dengan terbang dan sholawatan, berbagai cara sholawat dan tipe sholawat. Karena goleng gelik-gelik, golek dandan ganteng koran, jebule jane ben keprat. Lha sing muni keprat raine. Ini kan kurang ajar namanya. Kita lagi mengaizahkan Islam kita, lagi meninggikan, mengangkat Islam kita dengan seni bersolawat. Bisa na cangkem emoni den ben kepret ya wong sing anak-anak iki sing Islam memang dan orang kena. Maka inilah kita kembali arti kemerdekaan, arti kebebasan dari penjajahan, tapi jangan lena sampean kabeh. Kita pegang teguh Aisyah kita, tradisi kita, peradaban kita orang Jawa yang notabene adalah orang Islam. Mari kita tegakkan adat keislaman, pakaian keislaman, bahasa keislaman. Makanya saya paling tidak suka anggaran wong tua mari bahasa Indonesia mari anake jorna bengko pinter padu. Orang anake ndadakan bahasa Indonesia kok. Sini nih duduk sini. Duduk di atas kepalanya mbahmu. Orang usah diwari bahasa Indonesia jeluk, ngos pinter dewek.
Kenapa tidak kita warai dengan bahasa kromo? Bahasa kromo inggil nggo bocah dadi luwes, bocah dadi terdidik dengan sistem bahasa, adabnya pun akan jadi halus. Mulana tamu teka tenggen kula nggak bocah. Ya cilik, sini duduk sini, jangan di luar sono, lanjut teko omahe. Sampean wong Jawa apa wong Barat, sampean anu Mbak apa wong kota. Raine bedem pis pesek, irungin dadakan Jakarta ning beres bae lah. Teko mai lagi wong tua pada gojlok ini baik daripada gojlok kok putune sing bahasa Indonesia kok. Coba diwari bahasa kromo, dar simbah lagi dar, bapak lagi sare. Kowe engko bubune teng mriko nggih nika nggih sare bapak, engko kowe mame nang kono ke kanan godar bapak lagi tindak bapak. Kok kayak gitu kenapa? Untuk kekayaan anak kita, untuk mempertahankan peradaban ada lewat bahasa. Datakan bahasa Indonesia kok kayak orang di sini anak-anak. Yang butuhnya kaki darjo bahasa Indonesia ini beli bahasa nyampung. Masih gemelar. Sing wadon mumpun manis dadakan bahasa Indonesia butuhnya kok sing marai. Siapa gue kakine? Jangan kang lebar siapa maning, ndak sing tua kok. Jadi kembalilah kepada peradaban Jawa, peradaban Islam. Tutur kata kita perbaiki, kita bimbingkan maring putra waya kita. Maka kita wajibkan wong tua garis miring bah nyukon podo marai basa krama. Basa krama inggil ben bocah pada luwes, gede tuane mengko dadi sopan santun adabe dadi halus. Sing balikan Jakarta komuni Indonesia ngomong bahasa Jawa, tampang cangwe bahasa Jawa bae nang apa kowe ndoke sapa putune sapa, dadakan kelalen basane dhewek kok gumun kok. Kula suwe teng Timur Tengah 14 tahun. Saya tidak lupa akan bahasa kita sendiri. Saya tidak akan lupa aizah bahasa kita, kehebatan bahasa kita. Tetap tidak bisa lepaskan hati pikiran kula dewe. Bahwa niku yang terakhir mangga putra waya sampean dididik dengan cara yang mudah. Coba diwarai basa krama. Ngoten nggih? Lagi RT karo RW melu ngawasi agar anak malah RW-ne juga bahasa Indonesia karo putune. Oh alah. Silakan arep pakai wong luar, wong buyunge wong Jawa lah. Ora sawerna-werna. Artinya ini untuk menjadi undang-undang ke-RT-an dan ke-RW-an. Bagi orang tua dilarang keras untuk berbahasa Indonesia kepada anak yang kecil di saat waktu pengasuhan di bawah atap rumah. Nek di sekolah wis bahasa Indonesia monggo. RT KRW nyambut gawe. Lah RW-ne bahasa Indonesia karo kudune kok. Aku belum nang hafal ini. Sini jangan di situ. Batin ku ki mbae wong endi kudune ndoke sapa. Dudukin biasa baik. Iya kepriwet lagi malah luwet maneh ke. Wong Jawa ora ngerti bahasa Jawa ke. Dia perlu dikarantinakan ini kalau gini. Perlu karantina. Ditatar bahasa Jawa moko dan kromo sing halus. Maka apapun bahasa kita ndak bisa akan kita lepaskan. Mari kita kembangkan bahasa kromo, bahasa Jawa demi untuk mendidik peradaban putra waya kita, adabe putra waya kita ben podo terkendali sifat wataknya karena dari ungkapan dan ucapannya. Wis to seniki anggere anak karo wong tua selalu bahasa. Angger padu ora dadi to Pak kula kan kula pun matur Bapak mangke dharma won kula jeng dadi padune ora kepen angger bahasa kromo. Wah niki memang niki mboten glewan niki. Maka saya paling benci gola-goci anggerana wong tua didik bahasa Indonesia karo anake. Bon benci total.
Gola koci. Pakai kapan aku kelindung-kelindung, bu RW-nya, bu RT-nya, bahasa Indonesia kalau putihnya tegendak. Enak dong. Tegendak. Apa pengen jadi putune baju kah Pak? Lah ya kudune gitu. Ya karantina ora bisa bela jawab. Ya karena nang kula mana kana kamar kosong ya sih. Karantina kana kok. Mau khusus di khusus bahasa Jawa, bahasa Kromo dan bagainya. Kenal bon niku. Oh ya jelas gue. Kok bisa cepat melebu. Cocok banget aja. Aku yes lah. Ane duda maning lagi. Kejadian yang menyinggung ya. Bukan itu menyinggung ya. Nanti duda malah di ngono-ngono. Nah kita fakir aja merujut ngono malah diberujut. Kesing ngursus wadon. Nah ya pakai wadon. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita kembali monggo dengan arti kemerdekaan 17 Agustus. Mari kita tingkatkan, mari kita aja kita kembalikan, kita kibarkan karena itu adalah aslinya milik kita sedaya dengan cara mendidik putra waya kita diwarai basa kromo, angga ungguh basa kromo, terus pakaiane wong Jawa. Ya boleh yang agak kesono tapi jangan terlalu menyolok mata melek ya, sing tetap masih standar koridor kesopanan. Begitulah yang sangat penting, mungkin itu dianggap penting pula dan saya katakan sangat penting untuk mengisi kemerdekaan kita dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan berwarga sekaligus bernegara. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi bahan peningkatan kita untuk meningkatkan arti kemerdekaan ini. Bebas dari penjajahan, kita pun bebas dari segala malapetaka, baik dari penyakit secara fisik ataupun kejiwaan yang lagi mengembang. Mudah-mudahan kita cepat merdeka, terbebaskan dari penyakit corona ataupun COVID-19. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Telepat nun sewu samudra pangsami musana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dihaturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng. Pemotongan pertama akan dilakukan oleh Bapak Haji Mufakir yang diberikan kepada Bapak Kiai Haji Imamuddin Ridwan, kemudian diberikan lagi kepada Bapak Ketua Takmir Bapak Muntohar. Kepadanya dihaturkan. Mboten kawalik niki. Nggih. Niki metu tur mempeng berarti tumpeng. Pucuke nang dhuwur berarti kiyaine nang dhuwur, kula sami sing nang ngisor. Kudu kaya kowe. Nah niki nek agi urip mesti menangan. Tapi nek pun mati ya mesti manfaat. Nggih mboten? Kayak uripe sahabat Hamzah. Kayak uripe para pahlawan. Mulane nek ana tumpeng ya kudu jengkit, kudu ambak, kudu ana ingkunge. Ingkunge kudu ingkung ayam wadon, kudu jago. Ayam Jawa. Ayam Jawa gue. Bismillahirrohmanirrohim.
Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Monggo dipun terusaken nggih menika Pak Ketua RW, mangke dipun terusaken Ketua RT 1 2 3, monggo langsung dipun terusaken kesepuhan monggo. Monggo. Dengan berakhirnya pemotongan tumpeng, maka berakhirlah acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara mungkin banyak salah kata dalam membawakan acara pada malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bara-bara. Gol. Kantong nasi, kantong di rumah. Ya.